Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan kisah wanita kaya yang menjadi wali. Rabi'ah binti Ismail merupakan istri Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari, seorang ulama dan wali besar di zamannya. Ia adalah murid Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Waqi', Imam Abu Usama, dan lain sebagainya. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis darinya, seperti Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Hatim, dan lain sebagainya. Imam Ibnu Katsir menggambarkan Ahmad bin Abi Al-Hawari dengan ucapannya, salah satu dari ahli zuhud yang ternama, ahli ibadah yang dikenal, penyayang yang bersyukur, termasuk yang memiliki keadaan spiritual yang saleh dan karamah yang benar. Rabi'ah bin Ismail Asy-Syami adalah wanita terpandang dan kaya raya. Imam Abdurrahman As-Sulami mengatakan, Rabi'ah binti Ismail Asy-Syami merupakan bagian dari wanita terpandang di Syam. Ia adalah wanita yang kaya raya. Kemudian ia menafkahkan semua kekayaan miliknya kepada Ahmad dan sahabat-sahabatnya. Kisah pernikahan Rabi'ah binti Ismail Asy-Syami dengan Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari cukup menarik. Rabi'ah menjadi orang pertama yang mengajukan lamaran kepada Ahmad Al-Hawari, bukan sebaliknya. Dalam kitab Itaf As-Sadah Al-Muttaqin Bisyarhi Ihya Ulumuddin diceritakan, Rabi'ah binti Ismail melamar Ahmad bin Abi Al-Hawari. Namun Ahmad Al-Hawari tidak senang dengan lamaran itu karena hendak fokus beribadah. Ia berkata kepada Rabi'ah, "Demi Allah, aku tidak punya keinginan menikahi wanita karena aku sibuk dengan perjalananku." Rabi'ah binti Ismail berkata, "Sungguh aku lebih sibuk dengan perjalananku dibandingkanmu, dan tiada lagi syahwatku. Tapi aku mewarisi harta yang sangat banyak dari suamiku. Karena itu aku berkeinginan menafkahkannya kepada saudara-saudaramu atau teman dan murid-muridmu. Dan aku tahu yang bersamamu adalah orang-orang saleh, maka bagiku itu menjadi jalan menuju Allah Azza wa Jalla." Setelah mendapat lamaran dari Rabi'ah bin Ismail Asy-Syami, Imam Ahmad Al-Hawari meminta izin kepada gurunya, yakni Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Pada awalnya gurunya tidak mengizinkannya, tetapi setelah mendengar penjelasannya tentang Rabi'ah binti Ismail Asy-Syami, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani menyetujuinya. Ia mengatakan, "Nikahlah dengannya, sesungguhnya ia adalah wali Allah." Dalam kisah tersebut, Rabi'ah bin Ismail mengatakan bahwa perjalanannya atau pengembaraannya melebihi Ahmad Al-Hawari. Ini karena Rabi'ah Asy-Syami merangkap peran dalam setiap perjalanannya. Ia menjadi seorang ulama perempuan yang menyibukkan diri beribadah dan berdakwah. Ia juga seorang yang mewarisi harta dan jaringan bisnis suaminya terdahulu. Karena itu, perjalanan yang dilaluinya lebih berat daripada perjalanan yang dilalui Imam Ahmad Al-Hawari. Selain itu, perjalanan bisa juga diartikan sebagai perjalanan atau pengembaraan menuju Tuhan. Menggunakan makna ini, tentu perjalanan yang dilalui seorang wanita jauh lebih berat dari laki-laki. Apalagi jika ia seorang ulama, pengusaha, istri, dan ibu. Ia harus menjalankan banyak peran sebagai wanita sekaligus menapaki perjalanannya menuju Tuhan. Rabi'ah binti Ismail tidak sekedar berkata-kata, ia menunjukkannya dalam sikap. Ia menikah bukan karena syahwat, tapi karena jalan persaudaraan sufi yang ingin dilaluinya bersama orang-orang saleh. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Ahmad bin Abi Al-Hawari bercerita kepada Abbas bin Hamzah. Ia berkata, suatu hari Rabi'ah berkata kepada Ahmad bin Abi Al-Hawari, "Aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar hartaku dimakan oleh orang sepertimu dan seperti sahabat-sahabatmu." Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari juga pernah bercerita tentang istrinya ini. "Aku memanggil Rabi'ah sekali, ia tidak menjawabku. Kemudian setelah beberapa saat ia menjawabku.
Ia berkata, sungguh aku tercegah untuk menjawab panggilanmu, karena hatiku telah dipenuhi kebahagiaan dengan Allah Ta'ala, maka aku tidak kuasa menjawab panggilanmu. Apa yang diceritakan Imam Ahmad Al-Hawari adalah kebanggaan, bukan kekurangan. Ia mengakui kelebihan spiritual istrinya. Ia tanpa ragu mempercayai apa yang dikatakan istrinya, karena ia tinggal bersamanya dan melihat langsung kehidupannya. Sekali waktu, Imam Ahmad berujar ketika melihat Rabi'ah Asy-Syami tengah beribadah dengan khusyuk. Aku tidak melihat seorang pun yang mendirikan ibadah dari awal malam. Kemudian Rabi'ah berkata, Maha suci Allah, orang sepertimu berkata seperti ini. Sesungguhnya aku mendirikan ibadah ketika aku dipanggil. Artinya, ibadah yang dilakukan Rabi'ah binti Ismail bukan soal banyak atau sedikit, bukan pula soal awal malam atau sepertiga malam. Ia beribadah ketika ia merasa dipanggil oleh Tuhannya, kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya. Karena itu ia heran dengan perkataan suaminya. Bagaimana mungkin seorang dengan pengetahuan agama dan kedudukan spiritual yang tinggi mengujarkan hal tersebut? Tentunya ia paham ibadah dan bersukacita dengan Tuhan ia lakukan karena panggilannya, dan itu bukan sesuatu yang seharusnya dipuji atau ditakjubi. Pertanyaannya, pernahkah kita merasa terpanggil oleh Allah Ta'ala? Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.